call dengan Dokter Oki ketika sedang live shopping seperti itu. Sebenarnya melakukan video call atau menelpon seorang dari lapas itu diperbolehkan atau itu ada privilege sendiri nggak sih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini merupakan peristiwa baru lagi ya, yang berada di belakang lapas ini. Perlu saya informasikan kepada rekan-rekan media, yang namanya menggunakan alat elektronika berupa handphone dan lain sebagainya, itu harus seizin daripada petugas lapas. Itu sudah pasti. Karena supaya tidak dipergunakan kepada hal-hal yang negatif. Contoh adanya peredaran narkoba dari balik lapas itu menggunakan hak kayak gitu. Jadi harus izin dan menggunakan handphonenya lapas. Jadi tidak bisa serta-merta menggunakan handphone pribadi. Nah, kalau ini kan kembali lagi, kalau itu terjadi sangat disayangkan. Ini perlu untuk dianalisis, diteliti dan ditindaklanjuti. Kok bisa-bisanya dari balik lapas bisa jualan seperti itu dengan Dr. Oki melalui video call, kan gitu. Nah, namun demikian saya belum mau menjustis apa itu betul live. Kalau betul itu live, itu perlu untuk ditindaklanjuti. Karena itu sudah menyangkut ketentuan yang berada di lapas, sudah ditabrak, sudah dilanggar. Yang perlu diteliti adalah siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya. Apakah itu HP-nya bebas sendiri dalam lapas atau bagaimana? Itu kira-kira untuk jawab gitu. Jadi, tapi saya nggak mau mengatakan bahwa itu sudah pasti, perlu dianalisis apa betul itu live atau enggak. Gitu. Tapi ada sebuah urgensi gitu nggak sih Pak Jenderal kalau pengen menghubungi seorang dari Kan ada petugas lapas. Makanya minta petugas lapas minta diverifikasi untuk menggunakan HP tersebut, menghubungi saudara atau segala macam. Tapi apapun isi percakapan tuh pasti petugas lapas harus mengerti. Karena kan harus meminta izin. Jadi tidak sembarangan di lapas itu menggunakan handphone. Pada saat-saatnya, Ya, saatnya. ada saatnya. Diperbolehkan tapi melalui izin. Tentunya handphone yang dipergunakan juga sepengetahuan lapas. Dan dia tahu tujuan urgensi daripada dia menghubungi seseorang untuk apa, dalam rangka apa. Mungkin sanksinya bisa kena kita Ya, kena pidana juga. Apalagi ditambah banyak orang kan. Ya, kena pidana juga kalau seandainya itu betul ya. Maka saya bilang kembali, kalau seandainya benar, ya, itu perlu diteliti, perlu diambil langkah-langkah hukum karena itu sudah menabrak peraturan dan aturan yang berada di dalam lapas. Kan ada ketentuan-ketentuannya itu. Itu kira-kira ya. Oke? Mungkin dari sisi hukum dan etikanya itu gimana sih Pak? Kalau itu betul, ya kena menggunakan ITE juga, mempublikasikan sesuatu kepada orang lain dengan menabrak akidah hukum yang berlaku atau menabrak akidah peraturan yang berlaku di seputar lapas tersebut. Itu kira-kira ya. Berarti Dokter Oki bisa kena juga Dokter Oki tersebut. Ya kena kalau benar ya. Kena dong. Ya Oki maupun kita kena karena mereka sudah menabrak akidah hukum itu. Itu kira-kira ya. Tapi ini mempengaruhi persepsi publik tentang penegakan hukum di Indonesia juga nggak sih Pak? Ya kalau masalah mempengaruhi persepsi hukum itu kan sudah banyak hal-hal yang kadang-kadang ya sesuai dengan ketentuan undang-undang jangan, tapi faktanya ada aja yang nabrak. Nah itu tergantung kepada persepsi masyarakat mencermati itu. Memang situasi ini kita kan sekarang sedang booming tentang masalah ini. Nah ini tepat disambar oleh media, disambar oleh masyarakat dengan berbagai macam persepsi. Tinggal nanti dianalisis betul nggak video ini, live bener nggak? Nanti akan diverifikasi, akan dicek nanti ya. Di ITE dicek nanti, di cyber akan ngecek bener nggak betul-betul peristiwa itu terjadi. Kira-kira gitu ya. Nah ini kan dari pihak RG sendiri itu juga ada bilang bahwa ini melanggar aturan dan lain sebagainya, kecewa lah seperti itu. Nah itu kalau misalkan untuk ada langkah hukum lagi itu apakah benar tindakan dari? Pasti akan lakukan tindakan hukum dong. Karena sudah melanggar aturan dan peraturan kan? Kan sudah saya katakan tadi. Nanti cyber akan turun. Karena kebijakan tentu bermacam-macam. Dari pimpinan dari lapas akan melakukan tindakan kepada petugas lapas. Kenapa bisa jebol tuh? Kok bisa dipergunakan live untuk kepentingan sesuatu yang seyogianya harus seizin daripada petugas lapas.
Tapi kalau seandainya dapat Kena, izin pasti kena. Pak Jenderal? Itu kira-kira. Ya. Kalau seandainya dapat izin, ada izin mungkin gitu. Izinnya itu untuk apa dulu? Hmm. Kan gitu. Kan kita lihat nanti, kamu pakai itu untuk apa? Menghubungi keluarga. Dalam rangka apa keluarga? Ada sakit segala macam, dikasih. Ada, diberikan juga. Kan juga kebebasan juga, tapi ada ketentuan yang menyatakan sesuai dengan peruntukannya. Tidak bisa digunakan kepada hal-hal yang lain. Kalau digunakan pada hal-hal tidak sesuai dengan peruntukannya, berarti sudah menabrak aturan dan peraturan yang berlaku. Gitu, ya. Tapi pada saat telekonferensi itu apakah ada petugas juga di belakang atau bagaimana? Saya nggak tahu Nggak, apakah ini biasanya diselundupkan. gitu. Kalau seandainya yang sah, Mm-mm. ya itu pasti ada petugasnya, pasti ada. Ya. Ini kan ini suaminya ini petugas perwira lapas nih, tahu dia semua tuh. Walaupun dia pengacara, tapi suaminya perwira lapas, dia ngerti, dia nggak boleh. Gitu lah. Kira-kira itu. Jadi harus tahu. Dan pada saat berbicara pun ngerti kemana tujuannya, dalam rangka apa, untuk kepentingan apa. Gitu kira-kira, ya. Oh, gitu sih. Terima kasih, Pak Terima Jenderal. kasih, Pak Jenderal. Video call dengan Dokter Oki ketika sedang live shopping seperti itu. Sebenarnya melakukan video call atau menelpon seorang dari lapas itu diperbolehkan atau itu ada privilege sendiri nggak sih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini merupakan peristiwa baru lagi ya, yang berada di belakang lapas ini. Perlu saya informasikan kepada rekan-rekan media, yang namanya menggunakan alat elektronika berupa handphone dan lain sebagainya, itu harus seizin daripada petugas lapas. Sudah pasti. Karena supaya tidak dipergunakan kepada hal-hal yang negatif. Contoh adanya peredaran narkoba dari balik lapas itu menggunakan hak kayak gitu. Jadi harus izin dan menggunakan handphonenya lapas. Jadi tidak bisa serta-merta menggunakan handphone pribadi. Nah, kalau ini kan kembali lagi, kalau itu terjadi sangat disayangkan. Ini perlu untuk dianalisis, diteliti dan ditindaklanjuti. Kok bisa-bisanya dari balik lapas bisa jualan seperti itu dengan Dr. Oki melalui video call, kan gitu. Nah, namun demikian saya belum mau menjustis apa itu betul live. Kalau betul itu live, itu perlu untuk ditindaklanjuti. Karena itu sudah menyangkut ketentuan yang berada di lapas, sudah ditabrak, sudah dilanggar. Yang perlu diteliti adalah siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya. Apakah itu HP-nya bebas sendiri dalam lapas atau bagaimana? Itu kira-kira untuk jawab gitu. Jadi, tapi saya nggak mau mengatakan bahwa itu sudah pasti, perlu dianalisis apa betul itu live atau enggak. Tapi Ya. ada sebuah urgensi gitu nggak sih Pak Jenderal kalau pengen menghubungi seorang dari Kan ada lapas? petugas lapas. Makanya minta petugas lapas minta diverifikasi untuk menggunakan HP tersebut menghubungi saudara atau segala macam. Tapi apapun isi percakapan tuh pasti petugas lapas harus mengerti. Karena kan harus meminta izin. Tidak sembarangan di lapas tuh menggunakan handphone. Pada saat-saatnya, ada Iya. saatnya. Ada saatnya diperbolehkan tapi melalui izin. Tentunya handphone yang dipergunakan juga sepengetahuan lapas. Dan dia tahu tujuan urgensi daripada dia menghubungi seseorang untuk apa, dalam rangka apa. Mungkin sanksinya bisa kena kita Ya kena pidana juga. Apalagi ditambah banyak orang kan. Ya, Ini kena pidana juga kalau seandainya itu betul ya. Maka saya bilang kembali, kalau seandainya benar, ya, itu perlu diteliti, perlu diambil langkah-langkah hukum karena itu sudah menabrak peraturan dan aturan yang berada di dalam lapas. Kan ada ketentuan-ketentuannya itu. Itu kira-kira ya. Oke? Mungkin dari sisi hukum dan etikanya itu gimana sih, Pak? Kalau itu betul, ya kena menggunakan ITE juga, mempublikasikan sesuatu kepada orang lain dengan menabrak akidah hukum yang berlaku atau menabrak akidah peraturan yang berlaku di seputar lapas tersebut. Itu kira-kira ya. Berarti Dokter Oki bisa Ya, kena juga Dokter Oki tersebut. ya kena kalau benar ya. Ah. Kena dong. Ya oke maupun ini kita kena karena mereka sudah menabrak akidah hukum itu.
Itu kira-kira ya. Tapi ini mempengaruhi persepsi publik tentang penegakan hukum di Indonesia juga nggak sih Pak? Ya kalau masalah mempengaruhi persepsi hukum itu kan sudah banyak hal-hal yang kadang-kadang ya sesuai dengan ketentuan undang-undang jangan, tapi faktanya ada aja yang nabrak. Nah itu tergantung kepada persepsi masyarakat mencermati itu. Memang situasi ini kita kan sekarang sedang booming tentang masalah ini. Nah ini tepat disambar oleh media, disambar oleh masyarakat dengan berbagai macam persepsi. Tinggal nanti dianalisis betul nggak video ini, live bener nggak? Nanti akan diverifikasi, akan dicek nanti ya. Di ITE dicek nanti, di cyber akan ngecek bener nggak betul-betul peristiwa itu terjadi. Kira-kira gitu ya. Nah ini kan dari pihak RG sendiri itu juga ada bilang bahwa ini melanggar aturan dan lain Kecewa sebagainya, kecewa lah seperti itu. Nah itu kalau misalkan untuk ada langkah hukum lagi itu apakah benar tindakan dari? Lo pasti akan lakukan tindakan hukum dong, karena sudah melanggar aturan dan peraturan kan sudah saya katakan tadi. Nanti cyber akan turun. Nah, kebijakan tentu bermacam-macam. Dari pimpinan dari lapas akan melakukan tindakan kepada petugas lapas. Kenapa bisa jebol tuh? Kok bisa dipergunakan live untuk kepentingan sesuatu yang seyogianya harus seizin daripada petugas lapas. Tapi kalau seandainya dapat Kena, izin, pasti kena. apa jadi? Itu kira-kira ya. Kalau seandainya dapat izin, ada izin mungkin Dan gitu. izinnya itu untuk apa dulu? Hmm. Kan gitu. Kan kita lihat nanti, kamu pakai itu untuk apa? Menghubungi keluarga. Dalam rangka apa keluarga? Ada sakit segala macam, dikasih. Ada, diberikan juga. Kan juga kebebasan juga, tapi ada ketentuan yang menyatakan sesuai dengan peruntukannya. Tidak bisa digunakan kepada hal-hal yang lain. Kalau digunakan pada hal-hal tidak sesuai dengan peruntukannya, berarti sudah menabrak aturan dan peraturan yang berlaku. Gitu, ya. Tapi pada saat telekonferensi itu apakah ada petugas juga di belakang atau bagaimana? Saya nggak tahu Nggak, apakah ini biasanya diselundupkan. gitu. Kalau seandainya yang sah, ya itu pasti ada petugasnya, pasti ada. Ya. Ini kan ini suaminya ini petugas perwira lapas nih, tahu dia semua tuh. Walaupun dia pengacara, tapi suaminya perwira lapas, dia ngerti, dia nggak boleh. Gitu lah. Kira-kira itu. Jadi harus tahu. Dan pada saat berbicara pun ngerti kemana tujuannya, dalam rangka apa, untuk kepentingan apa. Gitu kira-kira ya. Oh, gitu sih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Jenderal.